Di masa lalu, saat hutan-hutan di tanah Jawa masih lebat dan sungai-sungai menyimpan rahasia yang belum terjamah, hiduplah seorang pemuda bernama Mas Karbet. Ia berasal dari desa Tingkir, sebuah tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Meski penampilannya sederhana layaknya pemuda desa biasa, sorot matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki orang sembarangan. Mas Karbet memiliki tekad yang kuat. Ia tidak ingin menghabiskan masa mudanya hanya dengan berdiam diri. Ia ingin mengabdikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu melayani Kesultanan Demak Bintoro. Hari itu, matahari pagi baru saja menyapa permukaan Bengawan Solo. Sungai Purba yang membelah tanah Jawa ini tampak tenang di permukaan. Namun arusnya yang dalam dan berwarna kehijauan seolah menyimpan ribuan cerita mistis. Bagi masyarakat setempat, Bengawan Solo bukan sekadar aliran air, melainkan jalan raya yang memiliki penunggunya sendiri. Mas Karbet, ditemani oleh beberapa pengiring setianya, menyiapkan sebuah rakit bambu sederhana atau yang biasa disebut gethek. Mereka hendak menempuh perjalanan air menuju Demak. Tidak ada kapal besar, tidak ada pengawalan pasukan bersenjata, hanya seikat tekad dan bekal seadanya. Saat rakit itu mulai didorong menjauh dari tepian, suasana hening menyelimuti. Hanya terdengar suara galah bambu yang membelah air dan kicauan burung dari kejauhan. Perjalanan awalnya terasa lancar. Angin bertiup sepau-sepau, menyejukkan keringat mereka. Namun, orang tua zaman dulu selalu berpesan, jangan pernah merasa sombong saat melintasi alam liar. Menjelang sore, ketika cahaya matahari mulai meredup dan bayangan pepohonan di pinggir sungai memanjang menyeramkan, suasana berubah mencekam. Air sungai yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak. Tanpa peringatan, rakit mereka berguncang hebat. Para pengiring Mas Karbet panik, berpegangan erat pada bilah bambu yang licin. Dari dalam air yang keruh, muncullah sosok-sosok menakutkan. Itu adalah kawanan buaya, penguasa liar Bengawan Solo. Namun, ini bukan buaya biasa. Di tengah kawanan itu, muncul seekor buaya putih berukuran raksasa, yang dipercaya sebagai raja siluman buaya bernama Baureksa. Tatapannya tajam dan penuh amarah, seolah tidak terima wilayah kekuasaannya dilintasi oleh manusia. Ketakutan melanda para pengiring. Mereka gemetar, berpikir bahwa hidup mereka akan berakhir tragis di sungai itu. Namun, Mas Karbet tetap duduk tenang. Ia tidak menghunus keris, juga tidak berteriak marah. Ia sadar, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah di tempat keramat seperti ini. Ia ingat ajaran gurunya, bahwa amarah yang berapi-api hanya bisa dipadamkan dengan ketenangan air yang sejuk. Dengan langkah mantap, Mas Karbet berdiri di ujung rakit. Ia memusatkan pikirannya, menyatukan hati dan perasaannya. Alih-alih menyerang, ia justru melompat ke dalam sungai. Suara deburan air memecah keheningan.